Anda sudah mendengar toh berita-berita yang ada di medsos, atau Anda buka TikTok atau buka IG atau manapun Anda lihat, Anda sudah mendengar banyak berita yang hari ini masuk, katakan 2026 tahunnya tahun gelap loh, tahun tiarap loh, tahun ini tahun yang tidak menguntungkan. Anda sudah dengar itu banyak dan kemungkinan itu benar. Tetapi Bapak Ibu, Shalom, sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman, atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Saudara sekalian. Bapak Ibu, Anda sudah mendengar toh berita-berita yang ada di medsos, atau Anda buka TikTok atau buka IG atau manapun Anda lihat, Anda sudah mendengar banyak berita yang hari ini masuk, katakan 2026 tahunnya tahun gelap loh, tahun tiarap loh, tahun ini tahun yang tidak menguntungkan. Anda sudah dengar itu banyak dan kemungkinan itu benar. Tetapi Bapak Ibu, Anda dan saya adalah orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus yang harusnya memiliki satu hidup yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, apa itu hidup yang berbeda? Begini Bapak Ibu, Anda menjadi orang percaya itu harus membangun diri Anda, hidup Anda di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda membangun itu, Anda harus mau meninggalkan manusia lama Anda. Jadi kalau Anda sudah melayani, artikel manusia lama Anda mau diperbaharui senantiasa, engkau masuk dalam kehidupan rohani yang menimbulkan dalam hidup ini, harus engkau singkirkan ketidakdewasaan. Engkau harus meninggalkan aktivitas kadang-kadang kita gini, aktivitas itu lebih penting dari kehidupan rohani. Oh tidak, aktivitas di bawah perubahan rohani. Anda harus mendahulukan perubahan rohani. Parameter kesuksesan hidup Anda, sukses hidup Anda itu apa? Kalau saya tanya, Pak, sukses itu apa? Ya ini Pak, tahun ini kalau saya sukses yang banyak duit gitu. Kalau saya sukses itu yang hidupnya sehat gitu. Bapak Ibu, Anda mengertilah bahwa hidup orang percaya, kita hidup hari ini sebab kita akan hidup juga nanti. Jadi ada kehidupan sekarang dan nanti selain ada kehidupan lagi. Untuk itulah Tuhan Yesus datang dan mati untuk Anda dan saya. Bapak Ibu, ini yang Tuhan jadikan sebagai patokan. Keselamatan Anda dan saya itu penting. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kalau Anda melihat seluruh berita-berita yang mengatakan akan jadi ini, Bapak Ibu, berita-berita itu kemungkinan benar.
Jadi apa yang saya hadapi harus apa nih Pak? Saya harus buat apa hari ini? Nah, kebiasaan kita kalau mengerti hal yang itu atau mendengar hal itu, kita menjadi takut gitu ya. Bapak Ibu, Anda harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kepada Anda jauh hal yang lebih baik lagi. Kita buka sekarang, Bapak Ibu, sebentar saya mau tanya dulu, ada yang membawa Alkitab ini? Nah, ayo ketawa tuh, Bapak ngapain bawa ini? Ini pendeta yang bawa saja. 1 bawa, 2, oke 2, 3 sama saya. Oh, kita bertiga saja Pak. Bapak Ibu, kita nggak butuhkan Alkitab ini, Anda masukkan saja dalam tas Anda, dalam laptop Anda, masukkan saja. Termasuk handphone Anda masukkan saja gitu. Kita akan nonton dari sana, dan dari sini depan. Bapak Ibu, Anda mengerti, kita buka sekarang Kisah Rasul 19, yaitu tentang anak-anak Skewa. Ini penting Bapak Ibu. Peristiwanya Paulus itu ada di Efesus. Paulus ada di Efesus dan dia mulai menginjil di sana. Dia memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah menjadi salah satu tokoh yang penting. Dia berbicara pada banyak orang, dan kemudian di ruang kuliah Tiranus dia bicara kepada banyak orang tentang siapa Tuhan Yesus dan bagaimana mereka harus berubah hidupnya. Bapak Ibu, yang terjadi adalah beberapa orang dari mereka percaya, tapi beberapa tidak percaya. Jadi ada yang percaya, tidak percaya. Tetapi Bapak Ibu, Anda melihat tidak cuma yang percaya dan tidak percaya, tetapi di dalam tengah situ ada orang yang percaya, tapi pola hidupnya masih pola hidup lama. Percaya, tidak percaya, ada orang yang pola hidup masih pola hidup lama nih. Nah, firman Tuhan itu mengatakan yang jelas bahwa waktu Paulus bicara, ada orang yang mendukung, ada yang menentang gitu ya. Kemudian terjadi satu peristiwa di ayat 13. Ada beberapa tukang jampi Yahudi. Bapak Ibu tahu tukang jampi itu adalah tukang orang yang melakukan perbuatan jahat depan Tuhan. Jampi-jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus," yang diberitakan oleh Paulus. Ayat berikutnya 14. Mereka yang melakukan itu adalah 7 anak seorang imam kepala bernama Skewa. Bapak Ibu, ini menarik nih. Orang Yahudi hari itu tersebar di Efesus, di Korintus, di Tesalonika, di Tarsis gitu ya. Banyak, semua tempat itu di Galatia ada tokoh-tokoh orang Yahudi. Dan di situ mereka mengangkat seorang imam yang keturunan Lewi. Keturunan dari Harun dan dari Zadok. Bani Zadok adalah bani yang zaman Daud terkenal. Jadi zaman Harun dilanjutkan, berikutnya adalah zaman Zadok. Bapak Ibu, itu menjadi kepala atau imam besar. Mereka di situ diangkat jadi imam besar, dan anak-anaknya pasti jadi imam, karena anak-anaknya adalah keturunan dari imam besar. Bapak Ibu, ini menarik. Ada seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa, punya 7 anak, dan ikan 7 anak itu menjadi tukang jampi. Tukang jampi, Bapak Ibu tahu menjampi orang seperti apa ya? Ucapannya baik. Anda jangan bilang tukang jampi itu pasti yang kata-katanya seperti kuasa-kuasa kegelapan dan kondisinya seperti mirip dengan mereka. Oh tidak. Anda harus melihat bahwa tukang jampi ini betul-betul tampilan luarnya seperti orang yang beribadah, tapi isinya berbeda. Bapak Ibu, mereka berjalan berkeliling. Mereka sudah tahu bahwa inilah Tuhan Yesus, dan mereka mulai mengatakan mengusir roh jahat. Tapi Bapak Ibu, lihat lagi ayat berikutnya. Ayat 15. Tetapi si jahat atau roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, gitu. Tapi kamu, siapakah kamu?" Bapak Ibu, ini unik. Bagaimana mungkin seorang tukang jampi yang melakukan bisa mengatakan, "Yesus aku kenal, Paulus aku tahu"? Kalau Yesus aku kenal, mungkin saya rasa benar, karena roh jahat itu hidup lebih lama daripada Paulus ya. Jadi mereka tahu dan kenal siapa Tuhan Yesus. Tapi mereka mengatakan, "Paulus aku tahu." Paulus aku tahu dari mana? Apa yang dibuat oleh Paulus? Paulus cuma bertobat, dia kemudian menginjil, pergi ke sebuah tempat, di tempat kalau diterima dia akan tinggal cukup lama, kalau tidak diterima dilempari batu gitu ya. Dia akan pergi keluar dan pindah ke tempat lain. Jadi Paulus cuma menerima banyak sekali malapetaka yang terjadi dalam hidupnya, dan dia cuma melakukan itu. Tetapi bagaimana mungkin kelakuan Paulus dikatakan oleh roh jahat bahwa aku
tahu siapa Paulus. Bapak Ibu, ini hal yang menarik. Anda dikenal di muka bumi ini, kalau kita manusia kan saling kenal ya. Nama kamu siapa? Nama saya Aruna, kamu siapa? Gitu. Bapak Ibu pakai nama. Tapi Anda harus tahu bahwa dalam kuasa roh, dalam dunia alam roh, roh jahat atau roh yang ada dalam roh ini mengenal siapakah Anda dari apa yang kau bawa. Engkau mengerti apa yang kau bawa ke muka bumi ini, itu akan membawa siapa jati dirimu. Kalau engkau di muka bumi ini punya hubungan intim dengan Tuhan, engkau membawa pekerjaan Tuhan, Anda mengerti. Dalam pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan terjadi, roh jahat akan tahu siapakah Anda. Anda mengerti kerajaan kuasa kegelapan yang ada di tengah hari itu. Kuasa kegelapan itu goncang, yang di Korintus goncang, Tesalonika goncang, di Filipi goncang, di Roma goncang, semuanya goncang semuanya karena seorang bernama Paulus. Kuasa kegelapan betul-betul menderita oleh karena perbuatan Paulus. Kuasa kegelapan sakit oleh karena perbuatan Paulus. Kalau saya tanya, Paulus buat apa? Paulus nggak buat apa-apa. Paulus cuma menginjil saja, menginjil peristiwa yang biasa. Bapak Ibu, hari ini Anda ditugaskan untuk melakukan penginjilan. Amanat agung. Amanat agung adalah kata dari Hudson Taylor, orang yang ada di China. Hudson Taylor mengatakan amanat agung, ada mengatakan amanat besar boleh, perintah besar boleh, perintah yang agung boleh, atur saja Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu mengatakan bahwa Anda jadi orang Kristen hari ini, Anda harus menjaga hidup Anda dan mengerjakan konsep keselamatan. Engkau harus berdoa, membaca Alkitab, engkau menyembah, memuji Tuhan, harus engkau lakukan. Tetapi ada yang satu yang Tuhan berikan. Seraya engkau berangkat pergi, sampai engkau berjalan lewat, muridkanlah semua bangsa. Bapak Ibu, perintah Tuhan mengenai penginjilan, pemuritan, dan baptis, 3 itu, ini akan menjamin hidup Anda. Tuhan katakan, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada zaman akhir. Nah Bapak Ibu, perintah Tuhan yang ini, yang 3 tadi, itu dikenal sebagai amanat agung. Hari ini engkau dan saya memasuki tahun penginjilan amanat agung. Anda sudah siap Bapak Ibu? Siap gak siap sama aja, sudah siap juga kan semua. Anda mau siap gak siap juga masuk ke tahun ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada tahun ini engkau harus lakukan. Sebab kalau engkau melakukan kehendak Tuhan, kehendak sorgawi, kuasa kegelapan akan tahu siapakah Anda. Bapak Ibu, Anda harus mengerti bahwa dalam hidup ini, kemampuan yang kau lakukan, semua yang kau lakukan, semua karena Tuhan. Bapak Ibu bisa kesini hari ini. Anda kesini jam 10:30 toh. Siapa yang nyuruh? Tuhan berkenan. Saya kesini dari jauh kesini, bisa kesini tadi pagi, yang kedua, nanti yang ketiga, itu karena Tuhan berkenan. Tuhan memberikan perkenan untuk saya pergi ke sini. Kalau Tuhan tidak berkenan dan berkata, Aruna kau nggak akan pergi ke HOB, saya nggak akan sampai sini. Bapak Ibu, di tempat inilah saya berkhotbah karena ada perkenan Tuhan. Anda kesini, ke tempat ini, karena ada perkenan Tuhan. Tuhan tuh berkenan. Nah, berita ini adalah yang Tuhan berikan dalam hidup Anda supaya Anda bawa kepada orang-orang di luar. Bapak Ibu, engkau harus jadi penginjil. Hari ini, Anda siap gak siap, suka gak suka, tahu gak tahu, mau gak mau, Anda harus menjadi penginjil. Menjadi penginjil itu gimana Pak? Apa yang saya harus buat? Saya bangun pagi Pak, saya cuma doa 2 menit. Kemudian mandi ke kantor Pak, di kantor pusing Pak, kepalanya nyut-nyutan. Kemudian saya pulang ke rumah sudah muacet, bukan macet, muacutnya bukan main. Kemudian sampai di rumah saya sudah capek, saya buka TikTok, buka YouTube, buka IG saya, kemudian saya Tuhan tidur ya, tidur plek, gitu. Bapak Ibu, dan itu terus berulang setiap hari. Pak, saya nginjil di mana? Bapak Ibu, waktu engkau melihat peristiwa penginjilan itu, engkau harus melihat satu persatu. Engkau harus melakukan penginjilan. Ini tahunnya. Ini sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi tahun penginjilan. Apa yang jadi di muka bumi? Nggak penting di muka bumi. Di tempat ini engkau harus jadi seorang penginjil yang Tuhan berkati, supaya kuasa gelap tahu siapa engkau. Bapak Ibu, kalau saya ditanya, penginjilan itu dibuat dengan cara apa?
Bapak Ibu, Anda tahu bahwa dalam hidup Anda di gereja, Anda kan diajarkan dua hal. Yang pertama itu soal doa. Doa. Doa itu yang pertama ya Anda berdoa untuk bangsa, untuk negara, untuk ekonomi, untuk ada orang sakit. Kalau Anda berdoa untuk keluarga Anda berdoa di sana. Pokoknya semua ini ada doakan. Mau doa puasa, Anda doakan. Gitu. Saya katakan Anda harus lakukan ini. Sebab waktu engkau berdoa ini, engkau memberkati bangsa dan negara kita. Supaya ada aman dan tentram. Bapak Ibu, engkau melakukan ini, doa ini, engkau itu taat sama Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah kalau engkau berdoa untuk Israel dan Yerusalem, engkau berdoa, apakah Anda mengerti bahwa di ending akhir, at the end of the day, hari terakhir nanti, mereka akan hancur. Lalu Anda buat apa berdoa? Anda mengerti Anda berdoa untuk muka bumi ini, di muka bumi akan hancur. Lalu buat apa Anda berdoa? Kita berdoa karena ketaatan kepada Tuhan. Amin. Lalu? Oh iya. Karena taat sama Tuhan Anda berdoa toh. Anda berdoa karena taat sama Tuhan. Anda mengerti di akhirnya kondisi seperti apa Anda tahu. Di muka bumi nggak ada yang tinggal tetap, semuanya hancur. Anda berdoa untuk keluarga Anda yakin keluarga Anda tetap ada? Mereka bisa pergi tiba-tiba, bisa sakit. Anda akan berdoa untuk mereka. Kenapa? Karena Anda ingin memberkati mereka. Ini yang pertama Anda harus lakukan. Nah, Bapak Ibu, tetapi saya mau jelaskan bahwa untuk Anda melayani, engkau harus meninggalkan manusia lama. Engkau harus mengenal dirimu. Seperti firman Tuhan katakan dalam Efesus 4, engkau harus mengenal yang merupakan manusia baru yang menggantikan manusia lama. Ini namanya adalah kualitas rohani. Bapak Ibu, engkau harus berdoa untuk kualitas rohanimu. Kalau engkau bertanya, Pak, bagaimana saya berdoa untuk kualitas, untuk rohani saya ada kualitas itu gimana saya berdoa? Atau yang lebih gampang gini saja, Pak, berdoa tuh gimana sih caranya, Pak? Gitu ya. Banyak orang, saya tanya sama orang begini, Pak, Anda tadi pagi berdoa berapa lama? Gitu ya. Oh, Pak, saya 20 menit. 20 menit waktu yang lama, Bapak Ibu. Kalau Anda bisa berkata, saya berdoa 1 jam, hebat Anda. 2 jam, luar biasa. 4 jam, top. Udah gitu. Tiap orang beda-beda, tiap orang beda-beda. 20 menit saya berdoa, saya bilang, Bapak, 20 menit berapa lama baca Alkitabnya? Hah? Termasuk, Pak. Nyembah? Termasuk, Pak. Kalau muji Tuhan? Ya termasuk, Pak. Lah kalau termasuk, terus engkau berdoa untuk bangsamu, negaramu, ke ekonomi ini, wah sudah masuk semua, Pak. Engkau berdoa untuk kualitas berapa lama? Berapa lama? Nggak pernah, Pak. Tangkap ini baik. Engkau harus berdoa untuk kualitas. Nah, waktu engkau berdoa untuk kualitas ini, waktu engkau berdoa, maka engkau nggak dikenal orang, nggak ada orang nyambut engkau. Pelayanmu akan jadi wah mewah, Pak. Tidak. Engkau akan masuk di sebuah tempat ya biasa saja, tetapi yang engkau bawa adalah suatu perubahan yang akan membuat dirimu dikenal oleh kuasa kegelapan. Bapak Ibu, engkau melihat kualitas rohanimu harus naik. Nah, gimana doa supaya kualitas itu naik? Gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah mendengar Saint Augustine, Santo Agustinus, pernah dengar tahu ya? Saint Augustine itu pernah berdoa dan ada orang melihat. Dia kepala tertungkup ke bawah gini. Dan sambil berkata, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Orang ngelihat. Orang yang balik lagi 1 jam. Masih begitu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Orangnya balik lagi, masih tertungkup gitu. Tuhan Yesus, 4 jam. Doanya apa? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apakah itu yang saya maksud? Bapak Ibu begini, doa itu berasal dari Tuhan dan Tuhan memberikan kepada Anda satu roh untuk berdoa. Saya mengerti ada orang yang mengatakan, saya bukan pendoa, Pak. Bagaimana saya berdoa bisa berlama? Bapak Ibu, setiap orang harus menjadi pendoa. Kalau Anda tidak berdoa, maka ada banyak hal yang Anda hadapi yang di luar kemampuan Anda. Engkau akan mengalami banyak hal. Engkau gak bisa jadi diri sendiri. Engkau harus melayani Tuhan, tapi engkau menghadapi masalah begitu banyak. Bapak Ibu, waktu Anda berdoa, kekuatan doa itu akan masuk dalam hidup Anda. Hidup Anda akan memandang dengan cara berbeda.
Engkau akan melihat semua hal dengan berbeda. Gitu. Waktu Anda berdoa, kondisinya engkau melihat dengan cara berbeda, engkau mengalami hal berbeda, dan engkau bisa menerima dengan hal yang berbeda. Nah, peristiwa itu dimulai waktu Anda berdoa dengan kualitas. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, bagaimana caranya berdoa seperti itu? Mudah. Kalau orang berdoa, Bapak Ibu tahu kalau Anda punya doa segini ya. Segini. Maka tidak mungkin Anda punya kekuatan hidup pribadi itu segini. Gak mungkin. Kalau Anda doa segini, maka yang bisa Anda dapat dalam hidup Anda ya paling tinggi, paling tinggi segini. Gak mungkin segini. Pak, pelayanan saya mewah, Pak. Pelayanan saya bagus, Pak. Besar, Pak. Itu dibangun dari doa. Bapak Ibu mengerti bahwa orang tidak mungkin menjadi lebih besar dari doanya. Bapak Ibu tahu ini ya. Nah, kadang kita mau dalam hidup ini kita bekerja lebih, mau yang lebih semua, tetapi Anda tahu bahwa yang lebih ini kondisinya itu tidak seperti yang muncul dan tampak dengan mata. Kalau ada orang yang hebat, Pak, dia betul-betul punya segala macam, sebetulnya karena kasih karena Tuhan, karena dengan satu kali dia akan jatuh. Dia tidak bisa bertahan. Bapak Ibu, tahun ini saya berdoa bagi Bapak Ibu, kita berdoa. Sebab tahun ini ada banyak hal, bukan banyak nih, banyak hal yang di luar pola pikir kita. Anda beruntung loh, Indonesia aman, tentram, dan damai sejahtera. Halo? Oh ya, amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara berdoa? Bapak Ibu begini, engkau berdoa itu dengan pola Tuhan, pola pikir Tuhan, peristiwa yang Tuhan berikan supaya rohanimu jadi kuat. Atau engkau berdoa, apa yang paling mudah engkau berdoa, dengan cara paling mudah, paling sederhana, paling gampang lah. Bagaimana caranya untuk Anda berdoa? Kalau Anda berdoa, Anda mau begini boleh, mau begitu boleh, mau begini boleh, atur saja. Anda berdoa. Doa dan merupakan komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi, jadi dua arah. Setelah Anda berdoa, harus meninggalkan waktu 5-15 menit untuk Anda berdiam. Dan berdiam, saya beritahu, tidak mudah sama sekali. Ada orang bilang, diam itu mudah. Oh tidak, pikiran Anda bisa melayang-layang kemana-mana. Orang lagi berdoa, Anda berkata, bubur ayam, bisa. Pikiran itu bisa kemana-mana, dan untuk menurunkan pikiran itu, meneduhkan pikiran itu susahnya bukan main. Anda berdoa dengan cara paling mudah, engkau bisa tahu apa? Saya berikan contoh. Waktu saya berdoa pertama, saya cuma bisa berkata Tuhan Yesus. Saya berkata Tuhan Yesus. Mau 2 jam ya suka-suka saya toh. Kalau Anda kerja gimana Pak? Nanti pulang kerja. Gitu. Anda coba berkata Tuhan Yesus. Terus saya berkata terus. Sampai kapan Pak? Sampai saya puas. Gitu ya. Kalau habis susah capek ya apa? Tidur. Kalau saya mau ngantuk ya tidur. Kalau mau makan. Kalau minum. Mau toilet. Nanti habis itu balik gitu lagi. Yesus, Tuhan Yesus. Terus saja. Nanti kalau saya ngomong satu ketika entah kapan Tuhan berikan kepada saya satu ide. B. Saya punya AB 2. AB. Tuhan berikan kepada saya satu ide. C. AB, C. ABC. Lalu saya akan bicara dengan ABC, dengan tekun ABC. Mau berapa lama suka-suka saya, terserah saya, sekuat saya. ABC. Tuhan berikan D. ABC, D. Itu akan saya doakan terus. Saya nggak peduli dengan ini dulu. Saya mau berdoa dulu supaya rohani saya kuat. Kalau rohani sudah kuat, Bapak Ibu Anda tahu,
Engkau nggak dikenal orang. Engkau jalan juga mungkin nggak ada yang lihat engkau. Engkau masuk ruangan ya biasa saja. Engkau masuk ya biasa saja. Tetapi kehadiranmu, kuasa gelap mengatakan, dia, aku tahu. Bapak Ibu, tidak ada, wah mewah, tidak ada. Tidak ada pagelaran karpet merah, tidak pernah ada. Bapak Ibu, engkau biasa saja engkau jalan. Tapi engkau melihat sesuatu dengan cara berbeda. Ini caranya Tuhan. Engkau melihat dengan cara berbeda. Engkau melihat seluruh malapetaka terjadi. Waduh, kacau di sana. Tapi engkau memandang dengan mata Tuhan. Itulah yang membuat bisa engkau tenang. Membuat engkau damai. Membuat engkau sukacita. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Kalau engkau bisa cuma 10 menit aja. Bapak Ibu, saya bisa sama Bapak ini, Pak, Anda berdoa 1,5 menit, 2 menit, dan engkau satu hari punya banyak masalah. Yang utang sama engkau nggak bayar, yang orang yang bawa lari kerjaan Anda, orang yang gini banyak sekali, dan ini ada di sebelah sana customer yang nggak terlayani, macam-macam, dan engkau Bapak ini cuma berdoa 2 menit, 1 menit. Doa yang kalau kita lihat kualitasnya tidak ada. Bapak Ibu, dia cuma bilang gini ya, itulah saya Pak. Bapak Ibu, peristiwa ini engkau harus mengenal siapa dirimu. Engkau harus mengerti siapa dirimu. Tuhan mengatakan di dalam, kita buka firman Tuhan yuk. Nah ini firman Tuhan buka lagi. Kalau nanti ditanya, tadi yang khotbahnya apa? Nggak tahu Pak, pusing Pak. Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22. Kata Nas 4, Efesus 4 ayat 22. Kamu berhubung kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Engkau harus tanggalkan manusia lama, engkau tanggalkan. Nanggalkan itu nggak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang nempel lagi. Engkau harus tanggalkan. Kalau engkau dengan kekuatanmu nanggalkan, nanti balik lagi. Bisa ya? Engkau harus berdoa untuk kualitas. Doa saja. Gampang doa saja. Yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Teruskan ayat 23. Supaya kamu diperbaharui dalam, yang harus diperbaharui mana dulu? Roh pikiran toh, bukan tubuh Anda. Waktu Anda berdoa, saya cuma bisa doa yang kecil Pak, cuma Yesus. Ya Yesus saja. Namanya, nama itu adalah nama konsep keselamatan di muka bumi. Engkau doakan itu saja. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Ayat 24. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Benar dan kudus yang sesungguhnya. Bukan tipu-tipuan, tapi merupakan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, prinsip itu Anda bisa dapatkan. Jadi engkau mengenal dirimu sendiri. Anda tidak melayani Tuhan, tapi engkau bergumul dengan dosa. Bapak Ibu, ada banyak orang sebetulnya masih menanyakan dirinya, Pak, saya tuh masih melayani Tuhan Pak, tetapi saya juga berdosa, saya simpen itu. Gimana nih Pak, gimana? Lah jawabannya gimana, nggak tahu saya gimana ya, ada sama Tuhan dong, gimana? Saya menemukan sebuah cara, Anda harus berdoa. Doa yang paling sederhana, paling mudah kau lakukan saja doa itu. Sebab di tahun ini, kalau Anda tidak mau berdoa, tidak mau memandang dengan cara yang berbeda, Bapak Ibu, kau akan melihat sebuah hal yang mengerikan, hal yang mungkin kau nggak pernah pikirkan. Anda akan melihat kemungkinan terjadi. Tapi saya berdoa untuk Indonesia aman, tentram, dan damai. Tapi apapun yang terjadi, Anda mau bilang amin, ya kalau jadi mau apa? Bapak Ibu, Anda mengerti ya? Jadi hari ini saya meminta untuk berdoa. Berdoa ini mudah. Waktu Anda berdoa, Anda akan mengerti bahwa berdoa membawa Anda melihat hal yang baru. Dan kuasa gelap berkata, Paulus, aku tahu. Apa yang dibuat oleh
mereka? Lanjutkan ayat Kisah 19 ayat yang ke-16. Orang yang dalam suku roh jatuh menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkan mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka takutlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan yang seperti itu. Tuh, ada orang ketiga. Orang sudah bertobat, tapi masih melakukan hal-hal itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, membuka kitab-kitab yang membakar di depan mata semua orang. Nilai kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Besarnya bukan main. Ternyata masih ada orang-orang yang bertobat, yang menolak ada orang yang bertobat, masih ragu-ragu. Dan masih memegang pola yang lama. Mereka bisa bertobat. Kenapa? Oleh Paulus. Paulus cuma datang di awal. Efesus, Tiranus yang ngajar di Tiranus. Setelah itu, Paulus pasti sana mungkin. Tetapi peristiwa anak Skewa, tidak ada peristiwa Paulus. Raja cuma berkata, Paulus aku tahu. Tahu dari mana? Roh jahat itu selalu tahu. Roh jahat cuma tahu siapa orang yang membawa anugerah Tuhan. Siapa orang yang mengerjakan anugerah Tuhan. Siapa orang yang hari ini sedang mengerjakan pekerjaan yang Tuhan suruh. Anda gak akan kenal orangnya. Saya juga gak kenal orangnya. Tapi orang itu sedang membawa rencana Tuhan. Bapak Ibu, ini yang besar. Kita harus mulai meninggalkan sebuah peristiwa-peristiwa yang megah, yang besar. Kita geser dulu. Karena kualitas rohani Anda itu penting depan Tuhan. Bapak Ibu, kita doa mulai sekarang. Kita berdoa. Kalau gagal, ya doa lagi. Pak, yang penting waktunya berapa lama Pak? Waktunya Pak. Menurut saya, Anda berdoa dulu 15 menit. Oke, 15 menit oke ya? Oke lah ya. Bapak Ibu, Anda buat 15 menit dulu. Anda berdoa. Setelah itu, Anda tambah. Tapi itu di luar ini ya. Membaca kitab, lain lagi nanti. Lain. Anda tambahkan sana. Pak, apa yang terjadi kalau saya sudah berdoa seperti ini? Engkau akan membuktikan betapa kuasa Tuhan turun dalam hidup Anda dan hidup saya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk, bangkit berdiri. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia
duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ nào nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy, bù phá y chang mây dầu giá, bù phá tê cháu trong say liều tê lưng ở tàu. In nào nè tê cháu xin cồn, tê cháu xin nè cho mình nói xin bay, bài đi, tròi đi, dẫn đi. Quay à mày tu xin nào, muốn tới lịch xa tán, tê nè cháu ngạo, mày mòn chùi bù phá áo tê đọc liền nào. Tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi. Bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào. Như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên bàn ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò mình bàn play mà ní cho chơi miệng bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตี้ยจะยงได้เตี้ยเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตี้ยเจ้าเหลวไปยาเตี้ยกุยทันอีกไงในเตี้ยจะไอ้หญิงเตี้ยมันเจ้าเกินผู้ชายแนวเกินไม่ยังแนวเตี้ยเจ้าเกินมานี่จะเจอกันไปป่ายเตี้ยกูว่ากันไปไหลไปกูนั้นใส่ยาไก่ไปยาปูฝาที่โจเจ้าอันซุนแนวกันเหยาก็ใส่มาจุ่มไม่กว่าเหยาถึงจ้าอันซุนไก่นี้ไม่ก็มาเนี่ยเหม็นปั้นได้ในหลายปูฝาโจสั่งกันยาก็มาไก่ไม่จนกินเอาว่าไงตัวนี้กินตัวนี้จะไงท้ายไปยาอินเอากันมาปูฝาโคชีต้องใส่กันกว่าไม่วันเนี่ยทุกภัยทุกซาตานีปนกลางนี่ที่จะเข้านั่งเรามาไปลกกันหยาปุฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาต่อด้วยกันโซ่ที่มาตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝาละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lao mày thái đi vào nè bây giờ cần lao mày phạm cho bố phá khát tuấn đấy bây bố phá mày nó phạm nó mình soi cần lao mày phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lao mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่และไอ้ตอกเลี้ยงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีกไกกันเราจะไม่ไงงง
nhìn vậy Giêsu lâu mà hát khá lỗi cần lao Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lao cho ngài tha yêu sĩ cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lao bay ông nhà cần lao sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà tạoไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราทายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันยามีสัญญาสลานี่นิทายานี่จะไปเกมไพ่ไปจะไต่ฟุ้งเหมือนไต่ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยวันยากันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งหลอมเขาปูฝาหลอมเขาเยซูก้าวหนาวไปไปไพ่ไปเกมไพ่cho lòng tì bay yêu hồ yêu khăm vàng cần lào kiếm yết số ní cần lào thái á chỗ này khăn tiếng phá bay như vậy yết số cho dây tón con luôn được chăng thiếu khá lâu tạo nào khăn bay nó thằng bùa phá tầng này vàng nhà tôi ở sân yết số ní chỗ này khăn phá bay và bù phá na yêu chứng sẻ. Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia, dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat, dan dahsyat, adil, dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut.
Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Thank